Halo, selamat berjumpa lagi para peserta mata kuliah Mikrobiologi Industri. Semoga hasil UTS-nya bagus-bagus ya. Sekarang kita sudah memasuki minggu ke-9, di mana kita akan membahas bioproses untuk produk-produk makanan dan minuman. Seperti yang sudah dijelaskan di kuliah minggu pertama, awal mula pembuatan minuman beralkohol hampir setua peradaban manusia itu sendiri. Peradaban kuno memiliki berbagai metode untuk membuat berbagai minuman beralkohol dari bahan-bahan yang tersedia secara alami, dan minuman tersebut tidak sekedar dikonsumsi, tetapi juga terkadang digunakan sebagai bagian dari ritual budaya dan keagamaan. Bahan baku untuk membuat minuman beralkohol yang bisa digunakan bisa dari larutan cairan buah-buahan, bisa juga dari biji-bijian, dari akar atau sumber-sumber karbohidrat alami lainnya. Kemudian setelah itu hasil larutan alkoholnya bisa juga didistilasi lagi untuk mendapatkan minuman dengan kadar alkohol yang lebih tinggi. Ini adalah contoh berbagai minuman fermentasi beralkohol yang diproduksi secara tradisional di berbagai negara. Oke, kita bahas yang pertama dulu adalah wine atau minuman anggur. Pada prinsipnya, wine dapat dibuat dari berbagai buah-buahan yang mengandung kadar gula yang tinggi. Tetapi produk wine yang paling banyak digunakan adalah wine yang terbuat dari buah anggur, terutama dari jenis Vitis vinifera. Anggur banyak digunakan untuk membuat wine karena kandungan gula yang dapat difermentasi cukup tinggi dan adanya kandungan bahan-bahan lain yang juga membantu proses fermentasi ragi. Keasaman alami yaitu 2,8 sampai 3,8 serta kandungan alkohol yang tinggi, hasil fermentasi dapat menghambat mikroorganisme lain yang mengganggu proses pembuatan wine. Selain itu, ada rasa dan aroma yang khas dari anggur. Kandungan alkohol pada wine umumnya bisa mencapai 14%, tetapi ada juga produk wine khusus yang diberi kandungan alkohol yang lebih tinggi, hingga 22% yang dinamakan seri, Port Madeira, dan lain-lain. Proses pembuatan wine diawali dengan pemisahan batang anggur, kemudian diikuti crushing, yaitu menghancurkan buah anggur, dan pressing, yaitu memeras cairan buah anggur. Campuran kulit, daging buah, dan cairan ini yang dinamakan mast. Ya. Mast ini kemudian akan difermentasi oleh ragi. Untuk red wine, kulit dan biji anggur masih tercampur dengan cairan buah anggur, sehingga pigmen antosianin akan perlahan-lahan terekstrak selama fermentasi, sedangkan untuk white wine, kulit anggur tidak akan digunakan saat fermentasi. Ada penambahan SO2 dan terkadang CO2 untuk mencegah terjadinya browning akibat oksidasi enzimatis dari senyawa-senyawa fenol. Selanjutnya proses aging yang lamanya beberapa tahun dalam tong-tong kayu atau bisa juga dalam stainless steel akan memberikan rasa dan aroma yang khas terhadap anggur yang diproduksi sebelum akhirnya memasuki proses settling, filtrasi, dan bottling. Berbagai faktor yang mempengaruhi properti atau sifat dari wine, antara lain jenis anggur yang dipakai, kondisi tanah, cara penanaman anggur, kematangan anggur pada saat panen, cara pressing dan pengolahan anggurnya sendiri, kemudian tingkat fermentasi yang dilakukan, dan proses pasca fermentasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat fermentasi minuman anggur, antara lain temperatur ya. Fermentasi ini karena menimbulkan panas, memerlukan cooling jacket untuk menjaga temperatur dan memastikan pembentukan senyawa-senyawa yang memberikan rasa dan aroma yang khas dari minuman anggur. Untuk white wine biasanya dijaga di 10 sampai 20 derajat Celcius, sedangkan untuk red wine dijaga di 24 sampai 29 derajat Celcius ya. Sehingga untuk red wine fermentasinya lebih cepat, yaitu 3 sampai 5 hari saja. Fermentasi ragi akan berhenti pada saat semua gulanya sudah terkonversi yang tersedia di anggur ya. Tetapi terkadang fermentasinya sengaja agak dipendekkan untuk supaya menyisakan rasa manis pada minuman anggurnya. Ini nanti menghentikan fermentasinya bisa dilakukan dengan filtrasi, pemanasan, atau dengan penambahan inhibitor ya seperti SO2 misalnya. Oke. Kemudian minuman bir
Bir itu pada prinsipnya adalah minuman alkohol yang tidak didistilasi, yang dibuat dari malt. Malt itu adalah biji-bijian yang dikecambahkan secara sebagian atau parsial. Biasanya dari barley, tapi kadang juga bisa dari wheat, oats, atau sorghum. Ya. Bir itu biasanya mengandung 3-8% etanol, dan dalam pembuatannya ada 4 tahapan utama, yaitu malting, kemudian mashing dan wort preparation, yeast fermentation, dan akhirnya tahapan pasca fermentasi, jadi post fermentasi. Oke, proses pembuatan bir ya, tadi kan ada 4 tahapan ya. Nah, malting itu adalah proses pengecambahan parsial dari biji-bijian yang digunakan selama biasanya 6-9 hari. Ini untuk membuat maltnya ya. Nah, kandungan utamanya dari malt itu adalah starch, protein, dan enzim-enzim hidrolitik. Tahapan berikutnya adalah mashing dan wort preparation, jadi dihancurkan ya. Kemudian wort itu adalah media fermentasi cair ya. Nah, ini terjadi akibat kerja enzim hidrolitik yang terkandung di dalam biji-bijian itu sendiri. Malt itu akan mengandung gula, asam amino, dan nutrisi-nutrisi lainnya. Nah, selanjutnya wort ini akan disterilisasi dengan direbus. Kemudian ditambahkan dengan hops, dan hops ini diberikan untuk memberikan rasa pahit yang khas ya dalam bir. Nah, proses preparasi wort ini berlangsung selama 5-8 jam. Tahapan berikutnya yaitu tahap fermentasi raginya itu sendiri. Nah, ini adalah suatu proses fermentasi batch yang menggunakan kultur starter dari strain ragi Saccharomyces cerevisiae. Wort menjalani fermentasi yang menghasilkan etanol, CO2, dan beberapa metabolit lain yang memberikan rasa dan aroma yang khas untuk bir. Proses fermentasi biasanya berlangsung selama 2-7 hari, tergantung jenis bir yang diproduksi. Kemudian tahapan akhirnya adalah post fermentasi, yaitu pengkondisian bir hasil fermentasi sebelum akhirnya siap untuk dikonsumsi. Nah, ini utamanya untuk membentuk atau mempertahankan rasa dan kualitas tertentu dari produk bir yang dihasilkan. Nah, berikutnya kita bahas minuman beralkohol hasil distilasi. Nah, ini sebetulnya mirip dengan produk minuman beralkohol lain seperti wine atau bir atau cider ya, tetapi dia menjalani proses lanjutan dengan distilasi, yaitu untuk meningkatkan kandungan alkohol dan terkadang memberikan tambahan rasa atau aroma yang khas ke minuman tersebut ya. Nah, ini biasanya ini mengandung alkohol yang lebih tinggi ya, dan kemudian jenisnya ada macam-macam. Kalau dia di brew dari malt itu menghasilkan whisky. Kemudian kalau dari wine disebut brandy. Kalau dari molase itu menghasilkan rum. Dari biji-bijian yang difermentasi atau dari kentang akan menghasilkan vodka. Nah, kalau dari biji atau beri-berian ya, itu menghasilkan minuman gin. Jadi tergantung bahan baku yang digunakan. Oke, jenis minuman atau bahan makanan fermentasi berikutnya adalah vinegar atau cuka ya. Ini berasal dari bahasa Prancis, vin dan aigre ya. Nah, jadi vinegar. Nah, ini cuka ini sebetulnya adalah suatu produk yang umum jika suatu larutan gula yang alami mengalami proses fermentasi alkohol oleh ragi, ya, kemudian diikuti oleh oksidasi oleh bakteri menjadi asam asetat atau yang dinamakan proses asetifikasi. Secara artifisial, cuka juga dapat diproduksi dari bahan beralkohol lain, bahkan dari larutan alkohol murni yang diencerkan dengan air, ya. Nah, kemudian dioksidasi oleh bakteri. Nah, secara umum cuka didefinisikan sebagai suatu bahan yang mengandung minimum 4% asam asetat. Nah, seperti kita ketahui, cuka sudah diproduksi sejak ribuan tahun yang lalu juga ya, dan sering digunakan untuk mengawetkan makanan karena memberikan rasa dan aroma yang khas, juga mempertahankan umur dari makanan tersebut ya. Berikutnya, proses reaksi pembentukan cuka ya. Pertama, itu alkoholnya dioksidasi menjadi asetaldehid ya, dan air kemudian dikonversi menjadi asetaldehid hidrat atau hidrasi, dan kemudian dikonversi menjadi asam asetat dengan bantuan enzim dehidrogenase dan aldehid. Dalam proses ini,
Bakteri aerobik tidak mampu mengoksidasi secara lengkap elektron donor ya menjadi CO2 dan H2O, tetapi akan mengubahnya menjadi asam asetat dan H2O. Jadi prosesnya atau reaksinya dihentikan di produksi asam asetat. Bahan minor lain yang juga terkandung dalam cuka adalah asetaldehid, etil asetat, dan asetoin. Jadi tidak murni 100% asam asetat. Beberapa jenis bakteri asam asetat yang sering digunakan dalam industri, antara lain dari genera Acetobacter, Gluconobacter, ya, yang paling umum itu. Oke, produksi cuka ini harus dilakukan dalam kondisi yang strict aerobik, ya, sehingga memerlukan aerasi yang tinggi. Umumnya dilakukan dengan 3 metode ini, ya. Jadi yang pertama itu disebut open fat atau Orleans. Ini metode yang paling sederhana dengan membiarkan produk beralkohol hasil fermentasi, misalnya wine ya, dalam suatu wadah yang dibiarkan terbuka atau setengah penuh. Nah, ini supaya terjadi proses oksidasi atau asetifikasi secara alami oleh bakteri. Nah, ini yang proses seperti ini biasanya lambat dan tingkat keberhasilannya juga relatif lebih rendah ya. Metode berikutnya itu trickling method, ini menggunakan vinegar generator ya atau generator cuka, di mana suatu larutan beralkohol disirkulasi dalam suatu wadah dan dialirkan melalui sebuah struktur dengan area permukaan yang luas. Misalnya potongan-potongan kayu atau batu bara ya ke dalam wadah tersebut juga dialirkan udara. Ini untuk memaksimalkan oksigen yang masuk. Nah, karena proses oksidasi alkohol menghasilkan panas, maka temperatur diatur dengan cooling jacket untuk mencegah overheating. Nah, proses fermentasinya ini berlangsung selama 3 hari dan bisa menghasilkan cuka dengan kandungan asam asetat sebanyak 10-12% dengan yield 85% dari etanol yang digunakan. Metode berikutnya yaitu metode bubbling atau metode terendam. Ini 5 kali lebih cepat dan lebih murah dibandingkan dengan metode trickling. Metode ini menggunakan suatu wadah stainless steel ya, yang diberikan stirrer pada kecepatan 1450 sampai 1750 rpm dan suhunya dipertahankan pada 24 sampai 30 derajat Celcius. Dalam metode ini diberikan gelembung oksigen yang sangat halus ke dalam suspensi kultur media, dan dengan metode ini juga populasi selnya bisa ditingkatkan sampai 1,5 kali lipat dibandingkan dengan metode trickling. Ya. Nah, kemudian nanti setelah terbentuk cuka, nanti finishingnya bisa dengan menggunakan filtrasi ya, atau defining dengan bentonite, dihilangkan warnanya dengan potasium ferrocyanide, dan kemudian dipasteurisasi ya sebelum akhirnya dimasukkan ke botol atau bottling. Oke, berikutnya kita akan bahas produksi biomas ya, biomasa. Nah, tujuan dari proses biomasa ya, jadi begini, kan dari produksi yang hasil fermentasi yang lain yang kita sudah diskusikan sebelumnya, biasanya produk-produk bioproses ini untuk menghasilkan metabolit baik primer maupun sekunder ya seperti antibiotik, etanol, dan asam-asam organiknya. Kemudian setelah produk-produk metabolit tersebut dihasilkan, biomasanya dipisahkan dan dibuang atau misalnya dijadikan makanan ternak. Nah, kalau dalam proses produksi biomasa, sel yang dihasilkan selama bioproses adalah produk akhirnya itu sendiri. Sehingga proses fermentasi dioptimalkan untuk menghasilkan produksi biomasa atau produksi sel. Nah, ini nanti jadi bisa digunakan ya hasil proses produksi biomasa ini misalnya untuk menghasilkan kultur starter ya atau inokulum. Kemudian jadi untuk proses fermentasi ya menghasilkan inokulumnya atau starternya, bisa juga untuk menghasilkan misalnya pestisida yang dibuat secara biologis, kemudian bisa juga untuk menghasilkan single cell protein ya, yang waktu itu kalian bahas untuk di kuis ya, untuk makanan manusia, atau bisa juga untuk makanan ternak ya. Nah, ini biasanya biomasa ya, kalau contohnya yang produknya adalah bisa jadi dari
ragi ya untuk membuat roti, single cell protein ya, kemudian produksi jamur ya, ini adalah contoh biomasa. Nah, salah satu produk biomasa itu adalah ragi yang digunakan dalam proses pembuatan roti. Ini tujuannya untuk membuat adonan roti mengembang sehingga tekstur roti menjadi lebih empuk dan juga memberikan aroma roti yang khas. Reaksi yang terjadi ini adalah konversi gula menjadi alkohol dan gas CO2 yang menyebabkan adonan roti menjadi mengembang. Produksi ragi roti dalam skala industri menggunakan molase sebagai sumber karbon dan energi. Kemudian asam fosfat sebagai sumber fosfor dan amonium sulfat sebagai sumber nitrogen dan sulfur. Molase juga biasanya mengandung beberapa jenis mineral, vitamin, dan asam amino. Proses produksi ragi ini berlangsung secara batch aerobik, karena proses aerobik ini biasanya dapat mendukung produksi biomasa lebih maksimum ya dibandingkan proses anaerobik. Jadi perlu adanya aerasi untuk bisa mencapai oksigen yang tinggi. Biasanya standarnya adalah oksigen transfer rate sebesar 150 milimol per liter per jam ya. Kemudian pH ini biasanya di-adjust ke 4 sampai 4,4. Nah, nanti setelah produksi ragi selnya maksimum, kemudian di downstream-nya itu nanti ada filtrasi atau sentrifugasi, ada washing, chilling, drying. Nah, biasanya kalau nanti targetnya mencapai tingkat moisture 7 sampai 10% di produk akhir ragi tersebut. Nah, proses kultur ragi ini biasanya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu di tahapan proses laboratorium, di mana dikembangkan ya atau ditumbuhkan di skala kecil di laboratorium, ya. Kemudian ini setelahnya adalah yeast seed process, yaitu untuk menghasilkan starter atau kultur ya. Jadi untuk scale up dari lab ke ini untuk nanti menghasilkan kultur sebelum produksi komersial. Ya. Dan biasanya di tahapan ini sudah mulai dikondisikan dengan menggunakan molase sebagai sumber karbon, kemudian ada penambahan defoamer ya. Nah, nanti akhirnya kulturnya menjadi suatu kaldu ya, bentuk seperti kaldu yang mengandung kandungan yeast yang tinggi, biasanya sekitar 18 sampai 20% solid. Ya. Nah, kemudian setelah itu nanti produksi yeast-nya dan kemudian dia dicampurkan di sini dicampurkan dengan nutrisi dan dimasukkan ke fermentor yang besar ya. Biasanya bisa sampai 30 ton. Ini untuk memulai proses fermentasi untuk menghasilkan dalam suatu kondisi yang dikondisikan secara spesifik. Nah, setelah kondisi optimalnya tercapai, kemudian akhirnya proses pembuatan sel raginya sudah maksimal. Nah, medianya disaring ya dengan suatu filter press yang efisien. Ya. Nah, ini biasanya akan menghasilkan 30% solid. Ya. Kemudian setelah itu ada proses akhir ya berupa crushing, packaging dan akhirnya disimpan di ruangan yang dingin ya sebelum akhirnya menjadi produk akhir ragi. Oke, nah untuk menghasilkan ragi yang maksimum produksinya, ini propertinya bisa ditingkatkan lagi melalui rekayasa genetis ya. Nah ini biasanya bisa dilakukan dengan tujuannya ya. Ini properti yang dihasilkan dari ragi hasil rekayasa tersebut adalah yang penting adalah mempunyai aktivitas glikolitik yang tinggi, yaitu kemampuan menghasilkan gas CO2 ya. Kemudian dia mampu menggunakan maltosa, yaitu sumber gula yang utama di adonan roti. Dia harus mempunyai osmotolerance, jadi mampu bekerja dalam kondisi osmotic pressure yang tinggi, yaitu kandungan gula dan garam yang tinggi dalam adonan roti. Selain itu, ada sifat cryotolerance, yaitu kesesuaian untuk disimpan di freezer selama proses penyimpanan, dan akhirnya harus mempunyai kecepatan tumbuh yang tinggi. Ya, oke. Jadi demikian produk-produk makanan yang dihasilkan dari industri bioproses, dan masih banyak juga sebetulnya bahan makanan lain yang
dihasilkan dari proses fermentasi, misalnya ya yang sudah kalian pelajari ya, single cell protein, kemudian misalnya pembuatan makanan atau minuman produk susu ya, dairy, itu bisa berupa yogurt, kefir, kemudian bisa juga jadi keju ya. Nah ini jadi masih banyak sebetulnya produk-produk makanan lain yang dihasilkan dari bioproses ya, tapi kalian bisa pelajari sendiri dari literatur-literatur yang tersedia atau dari internet. Oke, demikian untuk minggu ini. Kita akan ketemu nanti hari Jumat ya. Oke, terima kasih waktunya.